Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bagurejo 3, yang kami hormati Ibu Anismawati, calon guru penggerak angkatan 19 Kabupaten Jember, beserta Bapak Ibu Dewan Guru SDN Bagurejo 3 yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah bersedia meluangkan waktu pada siang hari ini di sela-sela rutinitas kita dalam acara diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program guru penggerak yang saat ini sedang diikuti oleh rekan kita, yaitu Ibu Anismawati, tepatnya pada kegiatan aksi nyata pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Adapun kegiatan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Anismawati, yang keempat penutup dan doa. Baiklah, kita menginjak pada acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Bagurejo 3, yaitu Bapak Wawan Sisyanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Bapak Ibu guru SDN Bagurejo 3. Marilah siang hari ini kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Bapak Ibu, saya berbangga hati sampai hari ini SDN Bagurejo 3 sudah 3 kali ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Ketiga-tiganya adalah melalui guru penggerak. Yang saat ini sampai yang ketiga CGP atas nama Bu Anismawati. Nah, ini kesempatan yang istimewa untuk menampilkan atau berbagi praktik baik untuk diseminasi budaya positif. Walaupun kita sudah 3 kali mengadakan diseminasi budaya positif ini adalah langkah yang cukup baik kita berulang-ulang untuk membudayakan budaya positif yang pada nantinya itu bisa melebar pada budaya positif yang saat ini mungkin Bu Anis ini fokus pada siswa, tapi kita bisa petik semuanya itu budaya positif, bukan hanya untuk siswa saja. Mari kita ikuti semuanya di warga SD kita ini, baik itu dari Bapak Ibu gurunya, terus siswanya, juga ketiganya, seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada lagi nanti ya untuk CGP berikutnya, kita harapkan terus di SD kita. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan diseminasi budaya positif ini kita lestarikan di SD kita, dan mudah-mudahan diseminasi
budaya positif yang dibawakan Bu Anismawati juga membawa nilai baik atau membawa nuansa baik di SDN Negeri Bogor Jawa. Hanya itu mungkin sambutan dari saya. Sebelumnya banyak terima kasih pada JPP Bu Anismawati yang telah memberikan praktek baiknya ke SD kita. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu, kita memasuki acara inti pada kegiatan siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Anismawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Bogor Jawa, Bapak Wawan Sisyanto, dan juga rekan-rekan guru SDN Bogor Jawa semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada kegiatan PGP yang saya ikuti saat ini. Saat ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Di layar ini merupakan fasilitator saya, Ibu Neti Puspitasari SPDMM, dan juga pengajar praktik Bapak Beni Amirul Mukminin SPDI MED. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memasuki pada materi, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Sepertinya Bu Ana sudah kriep-kriep. Biar Bu Ana semangat lagi. Di sini Bapak Santi adalah seorang petani yang sukses. Beliau memiliki 5 orang anak yang diberi nama Rara, Riri, Ruru, dan Rere. Nama anak yang satu lagi siapa? Pak Didi? Santi. Betul apa enggak? Betul Bu. Betul. Bapak Santi. Pak Bina, betul apa enggak jawabannya Pak Didi? Iya, betul. Pintar Pak Didi, Rek. Betul sekali, karena kan bapaknya Santi punya 5 orang anak, Rara, Riri, Ruru, dan Rere. Satunya ya pasti Santi. Pak Didi memang guru kelas 6 ini. Materi diseminasi budaya positif yaitu yang akan saya sampaikan, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan juga aksi nyata penerapan budaya positif. Perubahan paradigma pembelajaran, paradigma lama pembelajaran. Guru berusaha memberi stimulus sehingga murid akan memberikan respon, yaitu stimulus respon. Paradigma baru pembelajaran, guru tidak mendominasi proses belajar, sebaliknya siswa yang harus aktif dan dominan dalam pembelajaran. Berarti di sini yang paradigma baru, pembelajaran kita harus berpusat kepada murid. Jadi guru tidak lagi mendominasi proses belajar, tapi juga guru harus memperhatikan kebutuhan belajar masing-masing murid. Paradigma lama pembelajaran. Dulu kita belajar itu siswa sebagai penerima pengetahuan. Jadi guru itu melaksanakan pembelajaran yang arahnya memberi pengetahuan sebanyak-banyaknya pada siswa. Ini biasanya guru mendominasi pembelajaran atau
atau guru sebagai sumber belajar satu-satunya. Kedua, siswa itu adalah sosok makhluk pasif. Guru berupaya memberi sejumlah stimulus agar peserta didiknya memberikan respon dalam kegiatan pembelajaran. Anak dikatakan belajar jika ia mampu memberikan respon yang tepat atas stimulus yang diberikan guru. Yang ketiga, siswa dianggap makhluk yang kosong dan siap menerima masukan. Guru memberikan sejumlah pengetahuan tanpa mempertimbangkan apakah sudah ada ataupun tidak pengetahuan awal. Jadi paradigma lama pembelajaran itu kebanyakan berpusat kepada guru. Siswa tidak diberikan kesempatan untuk melakukan untuk menunjukkan bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan siswa itu sendiri. Kalau di paradigma baru pembelajaran itu pembelajaran berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau yang sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi di sini guru memberikan kebutuhan belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing murid karena setiap murid itu berbeda. Misalnya di kelas saya ada yang namanya Anam, Bu Didin pasti kenal dengan Anam karena dulu pernah Bu Didin. Anam itu memang lambat ya Bu Didin ya, termasuk dalam baca dan tulis. Jadi saya tidak bisa memaksakan kepada Anam agar dia belajar sesuai dengan caranya Deva. Deva itu yang peringkat 1 ya Bu Didin ya. Jadi memang harus bisa membedakan cara belajar antara Anam dan juga Deva. Kemudian pembelajaran ini dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau intrakurikuler dan di luar kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di sekolah kita ekstrakurikuler juga sudah berjalan dengan baik ya Pak Bagus ya. Ada pramuka, ada tari, ada pencaksilat, juga ada macam-macam, dan kebetulan di sekolah kita saat ini juga sudah kelas berbasis komputer. Di setiap kelas juga sudah ada proyektor lengkap dengan Chromebook untuk menunjang pembelajaran berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh hidup dan kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak. Jadi kita mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau saat ini kan zamannya sudah serba HP, jadi kita bisa menerapkan teknologi pada kegiatan pembelajaran di anak-anak. Tapi di sekolah kita juga sudah ada pembelajaran TIK. Jadi kita sudah menerapkan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam, juga kita sudah mendidik anak-anak sesuai dengan kondisi yang berada di lingkungan sekolah kita. Menurut Dr. William Glasser bahwa ilusi guru mengontrol murid, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sudah banyak contoh di sini, misalnya kita menyuruh anak, ternyata anak tersebut tidak mau dan tidak mampu, jadi kita tidak boleh memaksanya. Ya, seperti muridnya Bu Iva yang saat ini spesial kelas 1 namanya Almer. Itu memang kita tidak memaksa. Kalau Almernya sudah berat, ya sudah. Kita tidak bisa memaksakan karena nanti itu malah akan
membuat dia marah atau putus asa dan membuat dia malah semakin malas. Jadi kita tinggal mengikuti saja kemauannya Almer bagaimana, sambil kita pelan-pelan membujuk dia atau memberikan motivasi agar Almer bisa segera berubah lebih baik lagi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tersebut. Bagaimana seseorang guru bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Teori stimulus respon di sini ada 8. Yang pertama, kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada saat bujukan gagal. Model berpikir menang kalah. Teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Disiplin positif. Kita sudah masuk ke poinnya, yaitu disiplin positif. Disiplin diri. Disiplin diri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa terperintah orang lain atau motivasi intrinsik. Maksudnya itu motivasi yang tumbuh ada pada dalam diri sendiri. Saya rasa kalau disiplin diri, alhamdulillah di sekolah kita sudah baik. Guru-gurunya juga setiap pagi datang sebelum bel berbunyi, sudah menyambut anak-anak di depan gerbang sekolah. Juga sudah ada piket untuk kegiatan menyambut anak-anak di sekolah. Dan alhamdulillah juga motivasi intrinsik sudah terbangun dengan baik dari rekan-rekan guru di SDN Bagorejo 3. Kemudian kebijakan universal, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif, atau lebih kita kenal dengan elemen dari profil pelajar Pancasila. 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini mereka itu akan berbuat agar mereka tidak mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya kita berusaha untuk selalu datang tepat waktu agar kita tidak mendapatkan
menghindari hal-hal tersebut. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misalnya ketika anak-anak mengikuti perlombaan, tentu yang pertama itu mengharapkan penghargaan atau mendapatkan juara. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, guru ibaratkan petani yang merawat tanaman yang petani tanam. Saat petani menanam padi, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat maupun jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Ini seperti kita ibaratkan ketika kita menuntun anak-anak. Jadi kita berusaha untuk memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak, hal-hal yang buruk kita cegah agar anak-anak dapat tumbuh hingga dewasa menjadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Kemudian menurut Dr. William Blaser, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Ini maksudnya kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Biasanya kalau di sekolah kita, kalau pagi kita sering melihat sosok yang sangat rajin melakukan kebutuhan bertahan hidup. Coba siapa? Ada sosok satu orang setiap hari, setiap pagi dia selalu melakukan hal kebutuhan bertahan hidup. Siapa? Iya, Pak Didi. Iya, betul. Setiap pagi di jam istirahat, Pak Didi itu selalu melakukan kebutuhan bertahan hidup, yaitu sarapan setiap pagi. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Di sini contohnya seperti kegiatan ini kegiatan ketika memperingati Maulid Nabi, anak-anak berkumpul bersama dengan teman-temannya. Kita buat kegiatan makan-makan bersama sehingga mereka merasa diterima dan saling menyayangi antar sesama teman. Selanjutnya yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini contohnya saat ini muridnya Bu Iva, Almer, ya Bu Iva ya. Dia sangat menyukai kebebasan karena suka dengan hal baru. Jadi ketika mengajar sama Bu Iva dia ditutup supaya dia tidak melihat hal-hal yang baru yang dapat memecah konsentrasinya Almer. Tadi Almer aja. Paket komplit. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang.
kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi ketika pembelajaran kita bisa menggunakan kegiatan bermain. Seperti contoh ini yaitu bermain teka-teki silang atau mengisi kata sehingga anak-anak tidak bosan jika kegiatan belajarnya dilakukan monoton saja. Kebutuhan selanjutnya yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Seperti contoh pada gambar ini merupakan contoh dari 2 murid SDN Bagorejo yang berprestasi. Mereka mendapatkan medali dalam kegiatan lomba akademik. Nah, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Kita bisa lihat videonya sambil kita cermati. Kita termasuk guru yang tipe apa? Nah, ini sih. Ini siapa ini biasanya yang saya sendiri. Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Tadi pagi, ada pakai sekarang. Keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini posisi penghukum. Pada posisi ini biasanya guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, membentak, dan menyindir. Bentuk hukuman fisik maupun verbal hal ini akan menyebabkan murid memberontak dan menyimpan dendam. Semoga saja tidak. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa berlambat lagi? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Nah, kalau dari video ini yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru biasanya berbicara tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid dan membuat murid memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, sehingga menyebabkan murid merasa gagal dan rendah diri.
Selanjutnya yang ketiga, posisi teman. Oh iya, Kak Bagus ini biasanya. Oh, Kak Final. Ya, Kak Bagus, Kak Final jadi. Sudah jam berapa ini, Nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya bu, habis ibu saya membangunkan saya bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu ini kok lagi Bian? Kok terlambat sih? Bian nih, udah pada Iya bu, lagi. saya nggak mau bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Saya. Bisa lah bu. Ya sudah sana. Sudah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pada posisi teman ini, guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana, sehingga murid merasa senang, aman, dan nyaman bersama guru. Karena dorongan eksternal, maka akan berdampak buruk bagi murid, yakni ketergantungan, sehingga tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri dan berperilaku baik pada orang tertentu. Wah, cocok ini Viano dan Bian. Selanjutnya, posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi bu. Amin. Apa peraturan sekolah kita tentang siapa yang harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Pada posisi pemantau ini, guru menggunakan data untuk mengontrol murid dapat tercipta identitas positif. Guru memberi hukuman namun juga harus tetap mengawasi murid. Namun murid akan menghitung konsekuensi tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju sehingga murid tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir yaitu posisi manajer. Selamat pagi bu. Selamat pagi, Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf bu, saya lupa sahur saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi
yang mungkin perlu dilakukan, Aren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Aren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Pada posisi manajer ini disarankan untuk membimbing, karena dengan posisi ini guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin yang positif, mandiri, tanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuannya adalah agar murid dapat berefleksi sehingga dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Pak Bagus? Nah, siapakah aku? Dari video-video posisi kontrol tadi bisa Bapak Ibu tuliskan di sticky note ini. Bapak Ibu tuh jadi profesi kontrol yang mana? Dari video tadi itu apa penghukum, apa pemantau, apa manajer, bisa dituliskan di sini. Kemudian setelah menyaksikan tadi kan behaviornya misalnya penghukum. Nah, afternya ini pengennya saya menjadi seperti apa? Bisa dituliskan di sini dan ditempelkan ke depan. Before after. Ya, oh hijau kafe Mbak, Kak Selen Mbak. Tuh, terselip ya. Selen lah. Beforenya hijau, afternya Afternya apa gitu? kuning. Pakai loh, apa gitu Pak? Peach. Warna melon. Ini beforenya hijau Pak. Ini after. Aku gak tahu nih, polisi penghukum nih gak tahu. Nah, ini sini lo. Sekarang lihat topi, maju. Aneh sopo mau. Itu paling murid Lah ya, sudah paling murid ya. Pagi kan ada di telepon apa? Apa sih? Tapi sadar diri mau Pak, maju dewe. Nah, naik Bu Iva mau maju dulu. Yang hijau before, yang peach after. Jadi yang hijau itu saya tuh guru yang mana, posisi kontrol yang mana. Terus yang afternya saya pengennya seperti guru yang mana berubahnya gitu. Saya udah saya isi kan ya. Terus kafe aku mau. Berapa wi? Pembuka apa? Pemukul pemantau. Before after. Posisi kontrol yang mana? Misalnya Pak Didi merasa saya itu penghukum, itu before-nya. Terus after-nya pengen berubah. Dulu jualannya itu udah jadi. Aku sedang ya. Oh, kalian sama kan? Luwe yang Oh ini bisa dibagus. Maksudnya alasan tadi? Gak usah. Kok salah dijian jelas ya Pak Didi. oh iya betul. Pak, Setuju. Bukan. Jangan tahu ini aku kayak gitu. Tidak bisa. Dasar teman. Posisi teman bagus. Nah. Sudah jadi tempelkan. Tempelkan ke sini. Tempelkan yang tadi itu yang depan itu. Nah ini Pak Bagus, ini before Pak Bagus tempelkan sini.
Baca. Iya, dan baca sama dibuatnya apa lagi nih Pak? Ya. Untuk givernya mungkin kalau saya sendiri itu yang monitor atau memantau anak-anak karena dalam kegiatan belajar itu saya itu selalu banyak memonitor anak-anak. Kemudian untuk after harapan saya itu adalah manajer, karena seperti yang dijelaskan oleh Bu Anis tadi, untuk yang manajer itu anak lebih mandiri dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Terima kasih. Viva, testimoni kedua. Pak Diki terakhir ya. Nah, aku mulai. Terima kasih. Untuk beforenya saya memilih posisi yang keempat, yaitu sebagai monitor atau pemantau. Karena di sini saya kebetulan bertugas di kelas 1. Jadi kalau di kelas 1 itu lebih untuk posisi 1, 2, 3 tadi kayaknya belum bisa tidak bisa saya terapkan. Nanti kabur semua kalau 1, 2, 3 itu saya terapkan. Jadi yang selama ini saya lakukan di kelas 1 itu saya menggunakan posisi yang keempat, yaitu monitor atau pemantau. Jadi saya masih memegang kontrol kepada anak-anak bagaimana mereka seharusnya bagaimana, tetap saya yang membimbing. Ketika setelah melihat video tadi ternyata seperti itu masih kurang tepat. Nah, yang paling tepat ternyata saya harus menjadi manajer buat mereka. Bagaimana, apa bedanya dengan yang tadi monitor, pemantau dengan manajer? Nah, pada manajer ini selain saya memonitor atau memantau setiap kegiatan mereka, pada posisi manajer ini saya memberikan keleluasaan kepada mereka bagaimana menciptakan anak itu untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri, agar mereka punya kebiasaan untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, motivasinya agar timbul pada diri anak itu yang muncul adalah motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya, karena Bu guru bilangnya gini jadi begini. Nah, itu yang harus kita hapus setelah saya lihat video tadi. Jadi saya setelah ini harusnya menjadi manajer buat murid-murid saya untuk memunculkan motivasi intrinsik pada diri murid anak saya. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, Pak Didi, testimoni terakhir. Yang lainnya bisa ditempelkan. Terima kasih. Saya setelah melihat video tadi, saya yang untuk before-nya, saya mengambil posisi hukum karena saya di sini sebagai kesiswaan. Jadi apapun ada masalah apapun kepada siswa, saya menghukum. Ternyata hal itu tidak bersifat baik, malah akan tambah tidak baik. Dan akhirnya setelah melihat video pembelajaran video tadi, untuk akhirnya saya memilih sebagai manajer karena di sini menciptakan berbagai solusi kepada siswa, bagaimana cara mengatasi siswa itu tidak mengalami berbagai masalah, misalkan terlambat kenapa bisa dipecahkan, misalkan tidak memakai topi kenapa alasannya bisa dipecahkan bersama, dan tidak memakai dasi misalkan seperti upacara tadi. Ternyata banyak sekali anak-anak yang tidak memakai topi. Akhirnya kita pecahkan bersama dengan anak-anak bahwa solusinya seperti ini akhirnya dengan mudah bisa terselesaikan. Terima kasih. Baik, yang lainnya bisa ditempelkan. Oke, ditempel. Oke, copet dari belakang. Bu Didin afternya pengen jadi posisi manajer, beforenya pembuat merasa bersalah, Pak Final pemantau atau penghukum, semuanya pengen menjadi posisi manajer. Selanjutnya Pak Bagus. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama
secara universal terhadap latar belakang suku, agama, negara, dan bahasa. Saya rasa keyakinan kelas ini hampir mirip dengan peraturan kelas. Saya lihat di sekolah kita tiap kelas juga sudah terpampang keyakinan kelas atau peraturan kelas, seperti di kelas 4 ini juga sudah terpampang di papan data, yaitu peraturan kelas 4 atau keyakinan kelas dari kelas 4. Pembentukan keyakinan kelas yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas ini kata-katanya lebih dibuat singkat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian selanjutnya Pak Bagus. Nah, ini contoh dari peraturan dan keyakinan kelas. Kalau yang sebelah sini contoh dari peraturan, yang sebelah sini yaitu keyakinan kelas. Misalnya jika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas kita buat kalimatnya berubah, kita buat menjadi tanggung jawab. Maksudnya itu menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Ini termasuk peraturan. Kita rubah menjadi keyakinan, yaitu menghormati orang lain. Kemudian seperti contoh yang lainnya, jangan berlari-lari di dalam kelas. Kita bisa rubah yaitu keselamatan dan keamanan. Jadi peraturan itu tidak sama sebenarnya dengan keyakinan kelas, cuman kalimatnya ini kita rubah menjadi yang lebih baik lagi atau lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Contoh keyakinan kelas yang pertama yaitu tanggung jawab. Berarti anak-anak harus bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap hal apapun. Kedua, disiplin. Disiplin ini banyak, bisa disiplin ketika belajar, kemudian keselamatan dan keamanan. Contohnya tadi dilarang atau tidak boleh berlari dalam kelas. Yang berikutnya menghargai dan menghormati. Ini bisa dimaksudkan dengan tidak boleh bertengkar atau tidak boleh saling bermusuhan. Yang kelima yaitu berkomitmen. Sekarang yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang kedua, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Arah restitusi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Di sini kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan yang anak. Pertama, menstabilkan identitas. Jika ada anak yang bersalah, kita dapat menggunakan kata-kata misalnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan. Kita bisa menggunakan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, dengan contohnya dengan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini merupakan penerapan segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan, yaitu kasusnya di sini Bilqis mengambil barang Malika tanpa izin sehingga di kelas sempat ribut gitu.
Jadi di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dalam permasalahan Bilqis dan juga Malika. Waalaikumsalam, ya Nak. Ada yang ingin Bu Guru tanyakan dan Ibu harap Bilqis dan Malika menjawab pertanyaan Bu Guru dengan jujur tanpa ada yang ditutupi. Begini, coba ceritakan apa yang terjadi ketika jam pelajaran berlangsung tadi. Kenapa ya? Guru lihat dari sini sepertinya Bilqis dan Malika ada keributan di meja situ, di mejanya. Coba ceritakan. Apa begitu, Bilqis? Saya tadi mau ambil pensil Malika karena saya hanya ingin melihat pilihannya saja. Baiklah, berarti kan apa yang Bilqis lakukan kepada Malika. Tapi Bilqis, begini, bagaimana sebaiknya yang Bilqis lakukan? Apakah sikap Itu salah karena saya tidak izin dulu kepada Malika. Ini kasus yang kedua Pak Bagus. Di sini Rifki ketahuan diam-diam makan ketika pelajaran sedang berlangsung. ya, sekarang duduk sini lah, sekarang duduk. Ya, ini nah, buat Rifki menjawabnya dengan jujur, tidak ada yang ditutupi. Baik, coba Rifki tadi ketika jam pelajaran ya sedang berlangsung, Rifki melakukan hal kurang baik apa? Coba Rifki ceritakan. Oke, coba. Iya, apa kita aja? Iya, terus. Nah di situ, Iya. di sini saya mencoba untuk apa ya, menanganinya itu dengan tidak berubah, sudah tidak sebagai penghukum lagi. Biasanya tidak Pak, tidak harus berubah Pak. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi ini dan ternyata anak-anak di situ dapat berpikir atau mencari solusinya sendiri tentang kesalahan yang mereka lakukan, sehingga mereka itu bisa menumbuhkan motivasinya anak-anak sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah disepakati. Kedua, kesediaan murid untuk memperbaiki masalah. Ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kelima, perlu diedukasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan perbaikan. Segitiga restitusi diharapkan: 1. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. 2. Membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. 3. Murid semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka sehingga dapat kembali ke komunitasnya dalam kondisi yang lebih baik. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan juga dukungannya pada kegiatan aksi nyata saya di diseminasi modul 1.4. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada rekan-rekan guru hebat dari SDN Bagarejo 3. Saya ucapkan salam dan bahagia. Terima kasih kepada Bu Anis yang sudah menyampaikan dengan sangat baik sekali. Bapak Ibu, sampailah kita kepada penghujung acara, yaitu penutup
penutup. Mohon maaf jika ada salah kata, kesempurnaan hanya milik Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini membawa manfaat bagi Bu Anis selaku calon guru penggerak, begitu juga bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.